Oke, kita mulai. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, santri siswa kelas 12 SMA Islam Ulunuha yang semoga dirahmati Allah dan dalam lindungan Allah. Semoga senantiasa kita diberi kesehatan untuk bisa belajar dan mengajar dengan baik. Pelajaran kita pada siang hari ini namanya pelajaran apa? Fikih Faraid. Bagus. Sekarang kita urai dulu definisi dari yang disebut oleh fikih. Apa itu fikih artinya? Fikih adalah walakinnal munafiqin ala yafqahun. Pernah nggak baca ayat itu? Walakinnal munafiqin ala ya'lamun. Walakinnal munafiqin ala yaqilun. Ya, al-fiqhu itu artinya memahami, mengerti, paham. Nah, itulah arti secara bahasa fikih, paham ya. Oke, kemudian faraid. Faraid itu dari kata apa? Faridah, yang artinya kewajiban. Oke, jadi secara bahasa itu artinya memahami kewajiban-kewajiban. Kewajiban apa yang dimaksud di dalam fikih faraid adalah kewajiban-kewajiban terhadap harta orang yang mati yang harus dibagikan kepada siapa? Orangnya udah mati, artinya dibagikan kepada? Iya, kepada ahli waris, orang yang masih hidup dari kalangan keluarga-keluarganya. Tetangganya dapat apa enggak? Kok enggak dapat? Bukan dari ahli waris. Tapi dalam Islam ada hak tetangga. Ada enggak hak tetangga dalam Islam? Ada kan? Lalu kenapa tetangga tidak dapat? Karena bukan ahli waris. Bagus. Dari mana kita tahu siapa orang tergolong ahli waris dan tidak tergolong ahli waris? Dari mana taunya? Yang belakang siapa namanya? Jangan melamun sendiri. Ayo ikut bareng sama kita. Nama? Hah? Siapa namanya? Oh. Sampai mana tadi pertanyaannya? Dari mana kita mengetahui siapa yang tergolong ahli waris dan tidak tergolong ahli waris? Dari? Ya jelaslah dari Al-Quran dan hadis. Dari mana lagi antum ini pun? Kan sumber hukum cuma 2. Sumber hukum ada berapa? Yaitu? Ya bagus. Sekarang keluarkan Al-Qurannya. Buka surat An-Nisa. Udah berapa juz hafalannya ini? Hafalan berantum berapa juz? Tadinya banyak, tapi itu hilang gitu. Udah start recording belum ini ya? Oh, udah start. Oke. Jadi, sekarang berapa juz yang tersisa dari hafalannya? Spidol mana spidol? Tadi ada? Ya Allah. Jadi kita nggak ada nyatet nih. Oh iyalah. Nggak apa-apa lah, kita kasih tulis aja ya. Sampai berapa nih? 30 menit aja kita ini. Sampai jam 10 berapa jadinya? 10.15. Bener? 11.15. Afwan. Ya. Berarti kita 15 menit lagi, masih panjang sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Oke. Jadi dalam ilmu faraid, apa tadi ilmu faraid? Memahami yang wajib-wajib terhadap harta orang yang mati untuk dibagikan kepada ahli waris. Nah, karena ilmu ini berkaitan dengan ahli waris, maka coba catat, ilmu faraid juga disebut dengan ilmu mawarif. Jadi dia ada 2 istilahnya dalam dunia Islam yang antum harus tahu, jangan sampai gaptek. Gaptek apa gaptek? Teknologi. Nah, ini juga teknologi yang harus antum kuasai ini. Ada 2 istilah untuk ilmu faraid. Satu namanya ilmu faraid, satu namanya ilmu mawarif namanya. Hah? Mawarif. Ya dari kata warisan, mawarif. Nah, jadi 2 ilmu ini
sama ya, istilahnya yang berbeda, yaitu ilmu untuk mengetahui. Catat. Apa tadi, ilmu faraid atau ilmu mawarith? Adalah ilmu untuk mengetahui bagian-bagian yang didapatkan dari harta yang ditinggalkan oleh mayit. Harta yang ditinggalkan oleh mayit. Oke. Nah, itu istilah bahasa Indonesia sebenarnya, dan itu nggak masuk ujian. Oke, istilahnya aja nanti masuk ujian. Nanti yang saya masuk ujian nanti istilahnya. Tadi ilmu faraid istilahnya apa? Ilmu mawarith. Bagus. Ya, jadi dua nama tapi sebenarnya satu. Oke, itu nanti masuk ujian. Selebihnya nanti akan kita ambil dari buku. Jadi yang antum hafal nanti definisi bahasa Arabnya di buku. Nanti yang masuk ujian ini. Nanti ini saya suruh hafal nanti setelah kita terjemahkan dan kita jelaskan. Jadi saya harapkan pertemuan kita selanjutnya hari enggak. Kita 3 les 1 pekan. Jadinya pertemuan kita selanjutnya hari Jumat. Ini hari apa? Rabu kan? Nah, nanti kita jumpa lagi hari Jumat, dan hari Jumat itu 2 les. Semuanya wajib sudah punya buku. Wajib hukumnya. Kalau wajib, kalau nggak dikerjakan apa hukumnya? Dosa. Nah, tapi nggak bisa belajar kalau nggak ada buku. Oke. Jadi hari Jumat sudah ada bukunya semua ya. Jadi antum punya waktu 2 hari untuk ngambil bukunya di kampus Akhwat sana. Dia karena gudang bukunya di sana. Kita nggak bawa ke sini karena di sini gudang bukunya udah penuh untuk SMP. Oke? Oke, ya, saya harapkan gitu ya. Nah, oke, jadi definisi yang akan kita pergunakan nanti yang di buku itu definisi awal saja. Kemudian tadi sebagaimana yang saya paparkan bahwasannya semua pengambilan dari ilmu faraid ini berdasarkan dari sumbernya apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam Al-Quran ayat atau surat yang fokus membahas tentang pembagian ini adalah surat An-Nisa di awal-awal dan akhir-akhir surat An-Nisa. Oke, sekarang mari buka surat An-Nisa-nya. Surat An-Nisa loh. Oh, ayat-ayat di awal. Coba lihat dari ayat nomor 1. Belum. 2, 3, 4, belum. 5. Mulai dari ayat 7 dia. Nah, dari mulai ayat 7 ini semua dia berbicara tentang warisan. Sampai ayat nomor 14. Nah, jadi satu lembar di awal An-Nisa ini berbicara tentang warisan, pembagian warisan. Siapa yang berhak mendapatkan harta itu dan berapa bagiannya. Nah, itu di awal-awal. Dapat semuanya? Ayat berapa sampai ayat berapa jadinya? 7 sampai 14. Bagus, pintar. Kemudian di terakhir surah An-Nisa. Coba buka yang ujung An-Nisa. Sehabis An-Nisa surat apa namanya? Al-Maidah. Bagus. Jadi di ujung-ujung itu ayat terakhir 176. Nah, itu dia. Jadi di awal An-Nisa dan di akhirnya. Itulah ayat-ayat yang dari dalam Al-Quran secara spesifik membahas tentang hukum warisan atau hukum faraid. Siapa yang berhak mendapatkan bagian, siapa yang tidak dapat, dan berapa bagian yang dia dapatkan. Oke, sekarang kita baca ayatnya ya. Karena kita nggak punya buku, yang punya Al-Quran kita baca aja ayatnya. Siapa yang bisa baca Al-Quran? Kita gilir. Coba mulai dari sini. Ayo, tafadhol, baca satu ayat ya. Ayat 7, baca dulu ayat 7. Gak apa-apa, ini pertemuan awal. Kita masih muqaddimah. Antum juga belum punya buku. Kita baca Al-Quran saja.
Jadi ikhwah, sebelum dibaca ya, satu lagi yang perlu saya jelaskan di sini bahwasannya untuk ilmu faraid ini yang menentukan siapa yang dapat dan berapa dapatnya itu langsung Allah dari langit melalui ayat-ayat suci Al-Qur'an. Apa hikmahnya? Kenapa langsung Allah? Kenapa enggak banyak dalam hadis dia? Kenapa? Supaya enggak ada perselisihan, supaya orang jelas dan Al-Qur'an ini enggak dibantah. Misalnya ada orang mengatakan hadis, oh ini hadisnya lemah kan gitu ya kan, dia kan bisa bantah tuh jadinya. Tapi kalau Al-Qur'an dia nggak ada seorang pun bisa bantahkan gitu. Al-Qur'an bilang termasuk, maka dia sudah tidak bisa ganggu gugat lagi. Dan demikian pula pembagiannya. Kan ada aja orang yang mau membagi warisan itu sama rata kan gitu ya. Pokoknya sama gitu, nggak bisa. Laki-laki dapat lebih banyak. Kok tahu tuh? Tapi meskipun laki-laki dapat lebih banyak, sebenarnya laki-laki itu banyak kewajibannya. Dia nafkah sana nafkah sini segala macam. Jadi pada intinya Islam itu adil. Laki-laki dapat banyak karena dia tanggungannya banyak. Nah, gitu. Nah, itulah dia keadilan dalam Islam. Oke, gitu ya. Kita punya 10 menit lagi. Oh, 5 menit lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Ya, baca. Baik, udah sampai situ. Coba artikan. Apa artinya ini? Lirijali nasibum mimma tarakal walidan. Apa itu artinya? Lirijal, bagi laki-laki, pinter. Nasibun, bagian. Nasib itu bagian. Nasib itu kalau orang Indonesia bilang nasib katanya. Apa itu artinya? Itu memang bagian dia dari takdir itu artinya. Memang itulah bagianmu, takdirmu lah itu gitu ya. Nasibun mimma tarakal walidan, dari yang ditinggalkan. Taraka itu ditinggalkan artinya, maksudnya ditinggal mati. Walidan apa? Dua orang tua, baik bapaknya atau ibunya. Wal aqrabuna, dan apa? Aqrabun dari kata kerabat. Nah, dan kerabat-kerabatnya. Walin nisa'i nasibun, dan untuk kaum wanita juga punya bagian. Jadi nggak laki-laki aja dapat, perempuan dapat juga warisan. Mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au aktar. Apa artinya? Dari qalla, dari kata qalil, dikit, au kasur, ya? Ataupun banyak. Nah, dikit ataupun banyak. Nasiban mafrudo. Apa artinya? Bagian yang telah ditetapkan, yang telah diwajibkan. Nah, gitu ya. Nah, makanya ini nggak kita bahas semuanya karena waktunya nggak cukup. Coba lihat langsung ke bagian paling bawah. Faridatam minallah. Jadi setelah Allah berbicara tentang kewajiban-kewajiban ini, Allah sebutkan apa dalam surah An-Nisa ini? Faridatam minallah. Apa artinya? Kewajiban ini dari Allah loh, gitu ya. Sebagaimana wajib sholat, wajib zakat, wajib haji, bagi-bagi warisan ini wajib juga, gitu. Jangan dibeda-bedakan kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lainnya. Nanti jadi Yahudi. Dan tahu kenapa Yahudi itu dilaknat? Karena mereka milih-milih mana yang mereka suka, mereka laksanakan. Mana yang enggak suka, mereka buang gitu ya. Mereka membuang kitab Allah di belakang punggung mereka, kata Allah. Kan gitu-gitu, mereka suka-suka aja. Mau melaksanakan yang wajib sama yang enggaknya, yang dari syariat Nabi Musa, mereka pilih-pilih. Makanya mereka dikutuk. Dikutuk jadi apa? Yahudi dikutuk jadi apa? Jadi babi dan jadi monyet. Ada dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu dia. Nah, jadi sini Allah tekankan ini faridatan minallah. Warisan ini juga wajib dari Allah. Jadi bagi-bagi warisan itu nggak bisa suka-suka manusia. Ini sudah Allah yang mewajibkan, gini pembagiannya gitu ya. Innallaha kana aliman hakima. Apa artinya? Sungguhnya Allah itu adalah Maha mengetahui. Ya, perhatikan, kalau kita nggak adil di dunia, Allah tahu nanti di akhirat kena. Hakimah, apa artinya? Bijaksana, Allah tuh adil, kan gitu ya. Nggak ada sesuatu itu yang zolim di dalamnya, nggak ada. Oke, paham ya? Paham? Jangan ngerenung-ngerenung aja di belakang, nanti kesurupan. Oh, oke.
Oke, kemudian coba balik ke halaman berikutnya. Coba lihat alamat ayat 13-nya. Ayat 13. Dapat ayat 13? Siapa yang membaca? Coba ke sini. Fadol. Siapa namanya? Baca ayat 13. Lanjut ke 14. Lanjut. Wa may Oke, perhatikan setelah di atas itu membagi juga untuk yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, Allah akhiri surat-surat atau ayat-ayat tentang pembagian warisan ini dengan mengatakan apa? Tilka hududullah. Apa artinya itu? Itulah batasan-batasan Allah. Nah, perhatikan, kalau Allah udah bilang kayak gini, kalau siapa yang melampaui maka siksanya bisa berat. Tilka hududullah kata Allah. Ini batasan Allah. Berarti jangan main-main. Nah, gitu ya. Main-main tentang pembagian warisan ini harus serius, harus betul-betul berilmu dan betul-betul pengamalannya. Wa may yuti'illah wa rasulahu, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, Allah masukkan dia dalam surga tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itu adalah kemenangan yang besar. Oke. Kemudian ancaman selanjutnya apa? Wa may ya'sillaha wa rasulah. Apa artinya itu? Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, artinya nggak mau berhukum dengan hukum ini, nggak menuruti ayat-ayat Allah ini, wa yata'adda hududahu, dan apa? Melampaui batasan-batasan Allah, wa yata'adda hududallah, yudkhilhu naro, maka Allah akan masukkan dalam neraka. Jadi untuk masalah warisan ini ancamannya keras ya. Dia nggak cuma sekedar laksanakan gitu, nggak, ada ancaman khusus dia. Nah, untuk hal ini maka penekanannya lebih diwajibkan, dia kewajibannya lebih wajib, dan untuk meninggalkannya ada ancaman khusus. Walahu azabun muhin. Apa artinya? Dan ia akan mendapatkan siksaan yang pedih. Oke, gitu ya. Nah, ini demikianlah ini menjadi ayat dasar dari kewajiban mempelajari ilmu faraid ini, ilmu warisan ini, agar setiap orang yang meninggal tidak ada lagi orang yang berselisih tentang hartanya siapa yang punya, dan nggak ada lagi yang berantem aku bagiannya berapa, aku bagiannya berapa. Sebenarnya sudah diatur semua dalam syariat Islam, dan syariat Islam akan mengatur semuanya dengan pembagian yang paling adil. Nggak ada yang dizolimi dalam pembagian warisan di dalam hukum Islam. Sebenarnya manusia lah yang zalim membagi-bagi sendiri dan lain sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Gak ada? Cukup ya mukadimah kita hari ini. Nah, untuk mengawali, jangan lupa tadi bukunya harus ada hari Jumat. Kita belajar lagi hari Jumat, langsung ke buku. Oke, ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Jazakumullah khairan atas perhatiannya ya. Kita mulai pelajaran di buku dengan catatannya hari Jumat insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.